Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum pertemuan ketiga ini, saya akan membahas tentang array pada Delphi 7 atau Delphi 7. Nah, langsung aja kita buka Delphi 7-nya. Nah, pada praktikum yang ketiga ini, saya nggak live coding karena ada beberapa program yang harus saya buat agar kalian jelas dan paham. Jadi saya open dulu projectnya. Saya open. Nah, ini tampilannya yang kalian lihat, yang teman-teman lihat sekarang ini. Ada 5 contoh program pada array di pertemuan ketiga ini. Jadi pertama-tama saya akan ngejelasin dari urutan paling kiri yang input box dan message box sampai nanti yang terakhir itu si array input and user. Jadi kita bertahap. Jadi pertama-tama teman-teman lihat dan perhatikan di sini ada 5 program. Nah, kita langsung aja ke input box dan message box. Jadi untuk input box dan message box ini programnya ketika kita running dan kita pencet button run itu akan muncul input box yang dimana fungsinya untuk memasukkan suatu data yang user inginkan gitu. Nah, untuk codingan ya bisa teman-teman lihat di sini. Kita menggunakan variabel masukan yang tipe datanya adalah string. Setelah itu kita masuk ke begin, kemudian variabel masukan itu kita coding dengan input box. Yang gunanya apa sih, Kak? Nah, codingan input box ini gunanya untuk menampilkan box yang dimana nantinya bisa di input dan ada button OK nya. Nah, kemudian buka kurung. Nah, di dalam buka kurung ini itu adalah isi teksnya, isi perintah gitu. Nah, setelah variabel masukan dan input box, maka selanjutnya masuk ke show message dan ditambah dengan buka kurung tutup kurung yang isinya itu variabel masukan gitu. Nah, itu nanti akan muncul ketika di running. Contohnya seperti ini. Kita langsung aja demonstrasikan. Ini emang sederhana banget, codingannya juga sedikit. Kita run. Nah, muncul kan input box, ada OK dan cancel. Masukkan sesuai yang Anda inginkan, semisal 2. Nah, hasilnya 2. Seperti itu, simpel kan? Oke, lanjut ke program selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke array konstan dulu deh. Jangan, array dimensi 1 dulu. Kan array itu ada 2 dimensi. Yang biasa kita tahu ya, array 1 dimensi dan array 2 dimensi atau multidimensi atau banyak dimensi, seperti itu. Kita langsung ke array 1 dimensi. Nah, di sini di program array 1 dimensi yang saya buat itu menggunakan object edit, object list box, object button. Nah, oke, langsung aja kita lihat codingannya. Nah, pada array 1 dimensi itu codingannya kita menggunakan untuk variabel ya, kita pakai batas indeks yang bernilai integer, karena nanti pas program dijalankan kita akan masukkan jumlah batas dan indeks yang otomatis kita menginputnya sebuah angka dong, jadi menggunakan integer. Nah, kemudian isi arraynya untuk dimensi 1 atau 1 dimensi itu adalah bertipe integer. Beda kalau dengan 2 dimensi nanti. Oke, lanjut ke begin. Nah, di begin ini kita menambahkan list box 1 clear. Jadi ketika kita running program itu otomatis akan
kosong dulu list boxnya. Setelah itu kita baru masuk ke codingan variabel batas titik 2 sama dengan string to integer. Nah, dalam variabel batas ini harus dikonversi tipe data dulu gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke setLength. Nah, yang dimana setLength ini untuk mengatur si variabel isi sama batasnya, ukuran panjangnya gitu loh. Nah, setelah itu kita masuk ke for perulangan pada array satu dimensi ini. Bisa teman-teman lihat di blok for index ini, itu adalah perulangan dari 0 sampai batas, sampai yang kita input ketika programnya berjalan nantinya. Kemudian isi indeks. Nah, isi indeks ini akan bertambah 1 sesuai dengan yang user masukkan data yang dia inginkan gitu loh. Kemudian setelah itu akan masuk ke for lagi, yang dimana ya fungsinya sama, cuma do-nya atau lakukannya itu berbeda. Kalau yang for kedua ini langsung menampilkan, jadi listbox 1.item.add terus komentarnya sama isi indeksnya gitu. Nah, langsung aja kita demonstrasikan hasilnya kayak gimana. Hasilnya seperti apa kita lihat dengan seksama. Array satu dimensi kita masukkan semisal 2 run. Nah, ini adalah array indeks ke 0. Kenapa dari 0? Kenapa? Ya karena array itu emang diawali dari 0. Bisa kita mulai dari 1. Itu untuk array konstan yang dimana kita udah coding dari si programnya. Oh ya, ini untuk output array satu dimensi nggak kelihatan karena list boxnya terlalu kecil. Sebentar, kita coba perbesar dulu ya. Oke, sudah diperbesar. Jadi hasilnya itu seperti ini. Gitu. Kalau semisal 3, semisal 5, ya akan terus bertambah gitu. Oke, selanjutnya array satu dimensi sudah. Selanjutnya adalah array 2 dimensi. Nah, sebenarnya array 1 dimensi dan array 2 dimensi itu bedanya tipis. Kita lihat codingannya. Untuk array 2 dimensi itu menggunakan variabelnya array of word, sedangkan kalau array 1 dimensi itu integer. Nah, bisa kita lihat integer. Kita lihat lagi codingan 2 dimensi. Nah, untuk 2 dimensi kita bisa menggunakan 4 variabel, yang dimana variabel ij yang teman-teman lihat ini untuk menentukan baris sama kolomnya, baskom, atau kalau kita ingat belajar matriks ya ada baris dan kolom kan, sama ini array 2 dimensi ada baskom. Nah, langsung aja kita masuk ke codingannya. Awalannya sama, listbox declare, kemudian ada 2 variabel yang dikonversikan bilangannya, bilangan tipe datanya. Kemudian kita sama setLength juga untuk variabel array 2 dimensi dan baskomnya. Nah, sebenarnya yang beda itu ada di sini antara 1 dimensi dan 2 dimensi di begin, sedangkan tadi kan nggak ada di begin. Terus masuk ke variabel array 2 dimensinya yang baskom ij. Nah, ini akan bertambah 1. Dengan keduanya itu akan menambah 1 tergantung dari yang diinput oleh si user. Mau input berapa, di barisnya berapa, di kolomnya berapa. Nah, itu akan bertambah sesuai dan akan menuju
hasil inputannya yang diinput oleh user, seperti itu. Kemudian kalau udah, nanti itu akan berlanjut ke listbox yang akan menampilkan, kemudian ada bascom, kemudian kita menyantumkan integer to string yang variabel i, terus variabel j, seperti itu. Sebenarnya sama, cuma yang membedakan itu konsepnya. Kalau 2 dimensi itu konsepnya of word, kalau 1 dimensi itu integer, seperti itu. Nah, langsung aja kita demonstrasikan. Kita running array 2 dimensi, misal barisnya itu 2 dan kolomnya itu 1. Run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tapi semisal kita masukkan barisnya 3, kolomnya 4, hasilnya seperti ini. Dia akan mengulang, tapi yang berbeda itu baris dan kolomnya. Ini yang pertama itu 00, selanjutnya 0,1, seperti itu. Jadi kita beda ya sama array 1 dimensi. Coba array 1 dimensi kita masukkan 3, hasilnya akan seperti ini, ke jadi nggak ada baskomnya. Sedangkan kalau array 2 dimensi itu ada baskomnya, baris kolom. Langsung aja kita langsung ke program array constant. Nah, untuk array constant itu sebenarnya biasa kita ketahui adalah array yang terdefinisi atau array yang sudah dibentuk dalam nilai satu kesatuan yang ada di source code-nya yang dibuat oleh si programmernya. Nah, saya contohin untuk teman-teman, saya bikin daftar bulan. Nah, kalau yang saya buat array terdefinisi ini atau array konstan, saya mulai dari 1 karena kita definisikan gitu loh menjadi nilai konstan. Nah, jadi untuk codingannya yang pertama-tama kita deklarasiin dulu nilai konstannya dan variabelnya. Untuk konstannya kita pakai variabel daftar bulan, kemudian masuk ke array dan indeksnya berapa, mau 0 sampai 11 atau 1 sampai 12, itu bebas untuk teman-teman mau membuat itu seperti apa. Kemudian of, nah ini tipe data string, terus isinya adalah Januari, Februari, Maret, April. Kenapa Januari, Februari, Maret dan seterusnya? Karena saya mengambil contoh untuk daftar bulan. Kalau semisal teman-teman pakai daftar nama data anggota, itu bisa pakai data hari, daftar hari, itu bisa. Tergantung teman-teman membuatnya seperti apa, sesuai kebutuhan teman-teman, seperti itu. Saya udah bikin indeksnya berapa sampai berapa, tipe data apa, isinya apa aja itu sudah. Kemudian masuk variabel itu udah masukkan yang tipenya integer, karena ketika program berjalan nantinya itu yang dimintakan memasukkan jumlah apa sih yang kita ingin gitu, angkanya, untuk menampilkan si bulan ini. Kita menampilkan bulan yang keberapa, seperti itu. Kemudian kita masuk ke begin. Nah, di begin ini codingannya cuma sederhana banget. Kita cuma manggil variabel masukan yang kita konversikan, kemudian masuk ke listbox. Nah, listboxnya ini kita tinggal menyantumkan aja komentar kita, bulan yang kemudian ditambah dengan konversi bilangan pada variabel masukan. Setelah itu kita tambah dengan daftar bulan yang udah kita deklarasikan di variabel konstan atau nilai konstan. Nah, jadi langsung aja kita demonstrasikan lagi. Untuk array konstan, harusnya kalau 1 itu kan Januari ya, sesuai source code-nya yang tadi saya buat. Bisa teman-teman lihat, kita masukkan angka 1, kemudian kita run. Bulan yang ke-1 adalah Januari. Coba kita lihat source code-nya, benar atau tidak. Januari, benar ya. Jadi ini adalah array konstan. Kita masukkan 12, semisal run.
Bulan yang ke-12 adalah Desember. Benar ya, array konstan. Jadi contohnya ya seperti ini, array konstan yang saya demonstrasikan barusan. Oke, kita langsung ke contoh program yang terakhir, itu array inputan user. Nah, bedanya apa sih Kak, array inputan user dan array konstan? Kalau untuk array konstan itu datanya sudah sesuai dan kita tinggal input nomor-nomornya saja yang udah didefinisikan di source code-nya. Sedangkan kalau array inputan user itu kita secara manual menginputnya gitu loh, menginput jumlahnya mau berapa, datanya apa aja isinya, kita input sendiri. Oke, kita demonstrasikan aja. Sebelum demonstrasikan saya jelasin dulu si codingannya. Jadi untuk array inputan user ini source code-nya adalah seperti ini. Source code-nya emang pendek karena emang ini adalah contoh program sederhananya gitu loh. Langsung aja kita lihat dengan seksama. Untuk program array inputan user itu menggunakan variabel daftar nama, array of string, karena kan nama itu bersifat string ya atau karakter, jadi array of string. Kemudian kita pakai variabel jumlah yang nantinya jumlah ini akan menentukan datanya itu kita mau menginput seberapa banyak. Semisal nanti di jumlah ini kita menginput 2, nah maka datanya akan tersedia 2 yang dapat kita input gitu. Kemudian ada variabel i, kemudian tipe datanya itu integer. Setelah itu kita masuk ke begin, kita konversi tipe data dulu. Jadi variabel jumlah kita konversi tipe data dari string ke integer, kemudian kita lanjut dengan input box. Nah, yang dimana input box ini akan menampilkan suatu box yang dimana perintahnya masukkan jumlah data untuk kita input. Nah, pada box masukkan jumlah data ini nantinya itu akan menjadikan sebuah array yang ingin kita input itu seberapa banyak datanya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian kita masuk ke setLength, yang dimana seperti program array yang sebelumnya, setLength ini untuk mengatur berapa banyaknya. Dan kemudian kita masuk ke perulangan variabel i yang sama dengan jumlah awalnya itu 0 to jumlah. Nah, to jumlah ini sesuai dengan jumlah yang kita input nantinya. Pas input box muncul kita inputkan, masukkan jumlah data. Nah, jumlah data ini akan masuk ke variabel jumlah seperti itu. Kemudian akan masuk variabel array daftar nama. Kenapa indeks i? Karena indeks i ini sesuai dengan jumlah data yang akan kita masukkan, akan kita input gitu. Nah, kemudian lanjut input box, masukkan data ke seperti itu. Kemudian konversi tipe data lagi, integer to string, sama perulangan lagi. Kemudian bedanya di eksekusinya. Kalau tadi kan daftar nama indeks dengan input box, kemudian kalau yang bawahnya itu adalah list box, tinggal menampilkan saja gitu. Langsung aja demonstrasinya. Untuk array inputan user, kita pencet input, masukkan jumlah data. Misal kita ingin 3 contoh, masukkan data ke 1, semisal Excel. Masukkan data kedua, Excel. Data ketiga, Excel. Oke. Nah, maka data yang kita input itu akan muncul di list box yang sudah kita desain.
Kak, kalau mau kita clear bisa nggak? Bisa. Kalau teman-teman sudah bikin source code-nya, clear, kemudian input lagi. Semisal mau bikin data namanya itu sesuai isi kelas, semisal 40 atau 39, 37 itu bisa. Tinggal teman-teman input aja. Seperti itu, input sampai jumlah yang teman-teman inginkan. Kalau ingin cancel, 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 itu akan terus sampai datanya selesai. Itu saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.